Pemirsa Suara Dapil, pada kesempatan kali ini saya dan juga tim Suara Dapil merasa sangat senang dan bersemangat karena kita dapat melakukan peliputan di daerah pemilihan Jawa Tengah 8 yang diantaranya adalah Kabupaten dan juga Kota Cilacap. Dan sebentar lagi kita akan menyeberang dengan ini ada kapal nelayan di samping saya selama kurang lebih 15 hingga 20 menit untuk sampai ke Pulau Nusa Kambangan. Dan katanya bukan hanya image dari Nusa Kambangan yang seram, tetapi juga ada keindahan alam yang luar biasa di sana. Dan kita akan membuktikan bersama-sama. Saya sudah tidak sabar lagi, jadi langsung saja kita naik kapal dan juga kita menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Ya pemirsa Suara Dapil, saat ini saya telah berada di Pantai Nusa Kambangan dan setelah ini agenda kita adalah bertemu dengan salah satu wakil rakyat perwakilan dari Komisi 5 DPR RI yaitu Ibu Novita Wijayanti dari fraksi Partai Gerindra dan kita akan mengikuti kegiatannya selama beberapa hari ke depan. Seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti. Pemirsa, tim Suara Dapil berkesempatan untuk meliput kegiatan Novita Wijayanti, salah satu anggota DPR RI yang saat ini duduk di Komisi 5 DPR RI. Perempuan kelahiran 24 November 1979 ini juga dinobatkan sebagai anggota tercantik di DPR RI menurut beberapa media sosial. Novita sering diakrabi konstituennya terutama wanita muda dan ibu-ibu. Oleh sebab itu, kegiatan dengan konstituen sering didahului dengan foto bersama dan selfie-selfie. Tetapi soal popularitasnya, menurutnya bukanlah hal yang jatuh dari langit. Saya melihatnya ya, kalau saya sih adalah yang komentar, nggak penting cantik, yang penting dia harus berbuat maksimal, kemudian berkualitas gitu. Kalau dikatakan cantik tapi harus bermutu, ya kita bagaimana caranya menjadi wakil rakyat yang kalau fisik sudah dianggap lumayan ya berarti karunia Allah, alhamdulillah gitu aja. Dan kita berusaha bagaimana sesuai dengan harapan rakyat, jadi jangan sampai mengecewakan para konstituen yang memilih kita. Dalam liputan tim Suara Dapil kali ini, fokus kegiatan dilakukan di Kabupaten Cilacap. Dari pantauan tim Suara Dapil, masih terdapat beberapa masalah yang belum terselesaikan. Di antaranya yang dihadapi adalah beberapa infrastruktur yang rusak dan membutuhkan perbaikan. Saat tim kami melakukan perjalanan di Kabupaten Cilacap, masih banyak terdapat jalanan yang rusak dan berlubang. Sehingga orang-orang yang berkendara melewati jalan tersebut harus ekstra hati-hati. Kegiatan selanjutnya pemirsa, kami bertolak ke Desa Karangkemiri, Kabupaten Cilacap. Perjalanan kami ditempuh selama kurang lebih 1,5 jam. Ibu Novita Wijayanti mendapat sambutan meriah dari ibu-ibu di Desa Karangkemiri saat sedang memantau hasil perbaikan jalan desa dengan Kepala Desa Karangkemiri. Jalan desa nampak sangat baik, sudah dapat dilewati mobil dan motor meskipun belum beraspal. Tetapi sudah cukup membantu warga desa dalam kegiatan ekonomi sehari-harinya.
Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Selamat Saya sore. Ayu, Ibu. Oh ini sore-sore lagi ada di desa Karangkemiri ya Ibu. Ini ya. sedang melakukan apa Bu aktivitasnya sekarang bersama warga masyarakat di sini Bu? Iya, jadi kita datang ke sini. Memang ini melihat jalan yang sudah kita turunkan programnya di tahun lalu ini. Tahun lalu. Ya, tahun lalu ada 2017, ada 2018 dan kebetulan ini adalah program di tahun 2017. Kalau dulu di sini jalannya jalan tanah gitu, kemudian irigasinya belum ada. Kita turunkan di sini ada program pisau, jadi program pengembangan infrastruktur sosial untuk ekonomi wilayah ya. Ada tiga desa yang disambungkan kita bangun di sini ya, lumayan lah begini. Kira-kira seneng apa enggak? Nah, ini muka-mukanya terlihat sangat senang sekali mendapat bantuan ini Bu. Apalagi pembangunan tambah lagi ya, lebih seneng lagi. Kalau boleh tahu Bu, sebenarnya dari program ini memangnya sebelumnya jalannya itu seperti apa sih Bu? Sebelumnya ini ada lurah kita Pak Kades Karangkemiri. Bersama kita Ya. mungkin Pak dijelaskan sebelumnya itu jalannya seperti apa sih? Jadi sebelum itu memang jalannya ini dasarnya tanah, belum ada saluran, drainase dan sebagainya. Alhamdulillah ini sudah dileparkan dan masih tahap pengerasan. Mudah-mudahan ke depan bisa langsung dilakukan pengaspalan. Prinsip ya ini sangat membantu sekali kegiatan Bu Novita Wijayanti, kapasitasnya sebagai DPR RI khusus Dapil Cilacap Banyumas, dan kebetulan di sini juga di Dapilnya ya. Saya alhamdulillah setiap tahun dapat program-program dari beliau, termasuk teman-teman desa yang lain di Kecamatan Jerugi, khususnya secara umum di Kabupaten Cilacap. Ya. Saya ingin kembali ke Ibu Novita nih Bu. Kenapa sih Ibu memilih desa ini untuk diberikan bantuan pisau ini dan bagaimana karakteristiknya sebenarnya Bu? Jadi saya Dapil 8 meliputi Cilacap sama Banyumas. Itu ada 51 kecamatan, ada 617 desa. Oke. Dan program ini kan tidak banyak ya, jadi terbatas. Makanya saya taruh di daerah-daerah prioritas yang kebetulan memang secara emosional gitu kita ada kedekatan. Apalagi saya kan anggota dewan yang asli Kabupaten Cilacap gitu. Jadi pasti ya apapun dari semua daerah. Ya kadang-kadang kali ini saya taruh di Jeruk Legi, kemudian nanti ada banyak program yang saya bagi-bagi. Cuma memang untuk kecamatan Jeruk Legi khususnya dan beberapa kecamatan saya jadikan prioritas gitu. Karena segitu banyaknya kecamatan nggak mungkin ya semuanya dapat gitu. Iya, betul. Jadi kita taruh di sini supaya saya bisa membantu masyarakat Cilacap ya sedikit demi sedikit. Saya lihat hasilnya juga bagus gitu. Berarti sebenarnya infrastruktur itu menjadi salah satu fokus utama Ibu yang diperjuangkan ya. Iya, dan kebetulan saya kan komisinya 5 ya, Komisi 5 yang bermitra kerja dengan Kementerian PU Infrastruktur, baik jalan, air gitu. Saya juga selain pisau ini, jalan, drainase, saya setiap kecamatan ada 6 desa, 6 titik yang saya turunkan irigasi untuk sawah gitu. 6 desa di setiap kecamatan yang ada di dapil saya. Boleh mungkin satu orang ke depan kita tanya-tanya. Oh, ini Bu, silakan Ibu. Ibu namanya dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Darwati. Ibu siapa? Darwati. Ibu Darwati. Ibu, sebelumnya ini diberitahukan bahwa jalan di sini itu hanya tanah dan kurang bisa dilewati oleh masyarakat, melewatinya dengan motor, dengan mobil itu sulit. Sekarang sudah seperti ini, sudah lebih baik Ibu. Bagaimana Ibu, tanggapan Ibu sebagai masyarakat yang ada di sini? Iya, kami sebagai masyarakat di sini tentunya sangat-sangat berterima kasih dan kami juga sangat senang dengan adanya bantuan-bantuan dari Ibu Novita juga dari Bapak Kades yang telah mengusulkan ya untuk jalan yang sebenarnya tadinya itu tanah yang becek sangat becek. Ya. Iya, kalau mau ya, kalau mau ke hutan juga kita harus jalan kaki, sekarang sudah bisa dikendarai dengan motor, mobil pun sudah bisa jalan. Kita sangat senang sekali. Oke, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Ya, baik Bu Novita, setelah ini kita berarti langsung akan ke BSPS. Ya, kita rencananya emang hari ini sekalian mau melihat bantuan-bantuan bedah rumah yang kita turunkan, dan kebetulan saya setiap tahun kurang lebih 3.000 rumah saya turunkan di dapil saya, dan lagi-lagi memang Jawa Tengah Jeruk Legi ini
menjadi kecamatan prioritas juga gitu. Oke, baik. Menjadi binaan kita, setiap ada program menjadi prioritas-prioritas yang kita turunkan aspirasi. Baik, pemirsa, ini kita dan juga tim Suara Dapil sudah tidak sabar untuk mengikuti kegiatan Ibu selanjutnya. Tetap bersama kami, saksikan kegiatan Ibu Novita selanjutnya dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Nah, pemirsa Suara Dapil, agenda selanjutnya dari kegiatan Novita Wijayanti adalah pemantauan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dari Kementerian PUPR. BSPS merupakan stimulan bagi masyarakat untuk bisa bergotong royong dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Program BSPS ini merupakan salah satu program primadona bagi masyarakat. Ya, pemirsa Suara Dapil, hari ini saya tengah berada dengan Ibu Novita ini Ibu, dan kita akan segera menuju ke lokasi bantuan dari Ibu. Ini programnya namanya BSPS. Tadi kita ngelihat pisau gitu, ada infrastruktur jalan, ada drainase gitu, pinggiran gitu. Sekarang saya mau ke rumah yang beberapa mendapat bantuan gitu. Mari kita. Pemirsa Suara Dapil pasti sudah penasaran seperti apa sih kegiatan dan juga bantuannya ini, maka ikuti terus kegiatan kita hari ini. Mari. Ini nih rumahnya. Ini salah satu rumahnya, Bu. Ini Bu Rasina ini. Ibu, saya Ayu. Ya, Bu dari Rasina. Departemen. Nah, Bu, sekarang kan ini bantuannya BSPS nama programnya ya, Bu. Bantuan stimulan Bantuan untuk pembangunan stimulan. ya Sebenarnya ini swadaya. programnya kalau boleh dijelaskan secara garis besar, Bu, programnya ini seperti apa sih, Bu? Jadi bantuan swadaya, kalau kita gampangannya itu kalau masyarakat omong itu bedah rumah, Bedah gitu. rumah, oke. Karena kalau kita cerita itu ya udahlah, artinya kita menurunkan program bedah rumah, di mana kalau yang tahun kemarin sama sebelumnya itu besarannya adalah 15 juta. Sedangkan mulai per tahun ini kita anggarkan satu rumahnya 17.500.000, ada penambahan 2.500.000 karena dulu untuk mengerjakan ternyata masyarakat butuh dana juga. Mereka punya ini gimana kalau 15 juta untuk material oke, tetapi untuk manusianya gitu, tenaganya mereka Jasanya butuh berarti. jasanya. Makanya kita tambahin menjadi 17.500.000. Nah, yang mendapatkan bantuan tersebut memang masyarakat yang ya dikatakan masih di bawah ya, karena salah satu persyaratannya adalah lantainya masih tanah. Lantainya masih tanah. Kalau rumahnya kurang bagus tapi sudah berlantai, sudah dianggap mampu. Sudah dianggap mampu. Ya, dan tanahnya apanya juga milik sendiri, jangan sampai milik orang lain. Yang penting yang mengajukan adalah pemiliknya gitu. Pemiliknya yang mengajukan sendiri. Dan ada berapa jumlahnya, Bu, yang menerima bantuan? Saya kurang lebih 1 tahun itu berkisar seperti ya 2.600 sampai 3.000 rumah 1 tahun gitu. Dalam Dan 1 tahun. 1 tahun, dan saya ini sudah 5 tahun jadi DPR ini ya. Jadi memang dulu tidak 3.000 per tahap karena anggarannya ternyata masyarakat antusias gitu. Antusias, ya, setiap turun masyarakatnya selalu minta saya belum dapat. Jadi kita merasakan pada saat rapat, oh ternyata dari evaluasi beberapa program yang turun yang diminati oleh masyarakat itu adalah seperti ini, bantuan yang langsung mengena langsung ke masyarakat. Seperti contohnya ini tadi. Ini salah satu rumah penduduk penerima bedah rumah Bu Rasiem. Boleh, Bu, diceritakan sebenarnya Ibu rumahnya kondisinya sebelum ini seperti apa sih, Bu? Ini Mamune kena omahe bodho. Kula nyun niki Pak Lurah. Kula nun banturan dados niku Pak Lurah. Lapor kali Pak Bu Novita. Ya, Dados kados niku.
Terus kula nggih kesun sangat niki diparingi. Apa manfaatnya Bu? Sekarang kan rumahnya udah bagus nih, lantainya udah tanah. Rasanya gimana Rasanya gitu. gimana sekarang? Penganu nikah sih. Syukur ya. Seneng ya. Kesun kula nggih. Kesun sangat niki nggih. Kesun sangat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, aduh, terima kasih Bu sama Bu Novita. Terima kasih Bu. Ya Bu ya. Terima kasih sangat. Moga-moga manfaat ya Bu Rasia. Amin ya robbal alamin. Ini merupakan salah satu program Primadona. Primadona. Ya, Primadona. Primadona yang masyarakat itu senang banget, dan anggota dewan juga akhirnya berusaha ada pos-pos anggaran yang tidak terlalu efektif, kemudian biayanya terlalu tinggi, dan untuk masyarakat juga tidak terlalu produktif dirasakan. Kita minta untuk diarahkan kepada program-program yang langsung mengena dengan masyarakat, antara lain seperti ini salah satunya. Saya masih penasaran nih Bu, ini kan program Primadona. Apakah Primadona. masih ada rumah yang bisa kita kunjungi lagi Bu setelah ini? Mbak, kalau mau banyak sekali saya anterin kemana aja kalau mau ya. Oh boleh tuh Bu, kita lihat-lihat ya Bu setelah ini ya Bu. Nanti kita tiap hari keliling. Nemenin saya turun juga Siap, kalau pasti, gitu Bu, ya. bersedia. Jadi habis ini ada lagi lah yang deket-deket gitu ya. Kita turun ke situ. Langsung saja ke sana ya Bu ya. Mari. Oke, baik, terima kasih banyak. Itu Bu. Matur nuwun, moga-moga manfaat ya. Salam buat semuanya. Assalamualaikum. Kalau misalkan melihat kondisi seperti ini Bu, apakah ada mungkin ide-ide atau bantuan lain kepada masyarakat yang sebenarnya masih memiliki kekurangan dalam bidang rumahnya atau infrastrukturnya seperti itu? Ya kalau namanya bantuan pasti semua itu ya membutuhkan gitu, dan segala macam ini masih kurang itu. Makanya kemarin pada saat rapat juga kita mencari terobosan-terobosan lain, tapi sementara ini ya masih dalam anggaran, karena kita ini kan anggaran sudah berjalan. Kalaupun punya butuh terobosan ya nanti untuk ke depan dengan bantuan seperti ini pada tambah senang, tambah sehat, ekonominya membaik gitu, minimal bisa membantu masyarakat. Dan kedepannya juga ya saya insya Allah, karena saya wakil dari Cilacap, yang nggak usah disuruh juga saya pasti berpikir Cilacap, Banyumas, Cilacap gitu. Dan insya Allah apa yang saya lakukan maksimal untuk masyarakat. Ya Ibu, setelah ini kita akan kemana lagi nih Bu kegiatannya setelah memantau BSPS ini? Rencana saya mau ngelihat embung, kemudian saya juga mau melihat bantuan jembatan gantung yang menghubungkan dua desa gitu. Jadi kita membantu masyarakat, anak sekolah yang tadinya kesusahan untuk nyebrang harus muter, kemudian kita kasih jembatan gantung, jadi mempermudah akses. Baik, nah itu dia pemirsa nanti kegiatan yang akan kita lakukan bersama dengan Ibu Novita. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kegiatan kami dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Novita Wijayanti juga memiliki perhatian dalam bidang kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat di dapilnya. Hal inilah yang menyebabkan ia selalu membawa biskuit untuk anak-anak dan ibu hamil yang dibagikannya saat sedang turun lapangan. Mbak Ayu dan rombongan ini kebetulan setiap saya turun, ya hampir setiap saya turun, saya selalu bawa biskuit balita ini tambahan untuk vitamin gitu. Jadi cemilannya, jadi ada balita, kemudian ada ibu hamil dan juga lansia. Jadi seperti ini saya kasih nih dua-dua. Tuh ngantri nih. Silakan. Gimana? Ada yang belum? Oh, udah semua belum? Udah. Sudah. Seneng nggak? Kalau seneng bilang apa? Makasih.
Pemirsa, mungkin Anda tidak menyangka ada jembatan gantung yang demikian indah yang menghubungkan desa Jeruk Legi Wetan dan Jeruk Legi Kulon. Jembatan gantung ini adalah salah satu hasil usaha Ibu Novita Wijayanti yang memfasilitasi masyarakat dua desa tersebut bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jembatan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan pengendara motor ini sangat efektif untuk menghemat waktu. Seperti biasa, Ibu Novita disambut wajah-wajah gembira dari pemberian bantuan ini serta ada beberapa masukan yang kembali diberikan. Ya pemirsa, Suara Dapil, saat ini saya tengah berada dengan Bu Novita dan juga Ibu Ica ini selaku Kepala Desa dan kita akan meninjau program yang selanjutnya. Bu Novita, mungkin bisa dijelaskan ini kita akan meninjau program apa dan sedang berada di mana sekarang, Bu? Jadi sekarang kita berada di Jeruk Legi Wetan, kemudian kita mau menyeberangin jembatan gantung menuju Jeruk Legi Kulon. Kita mau melihat jembatan gantung, di mana salah satu aspirasi saya di DPR RI Komisi 5 itu ada program yang namanya jembatan gantung yang membantu menghubungkan satu desa dengan desa lainnya, di mana ya itu lagi karena pembangunan, kita berharap pembangunan ini bisa memberikan manfaat, mengangkat perekonomian dan mempermudah akses masyarakat sehingga yang biasanya muter atau bahkan umpamanya di sini waktu itu udah ada jembatan tapi jembatannya itu masih bersifat dari bambu, kayu dan sangat berbahaya ya. Jadi kita menurunkan di sini untuk dibangun seperti ini ya, anak sekolah, kemudian para petani, semuanya masyarakat bisa menggunakan jembatan ini. Dan tambah lagi sekarang kelihatannya jembatan ini bisa digunakan seperti selfie-selfie wisata ya kan. Jadi ada hiburan-hiburan yang ada efek-efek tambahan di sini. Berarti ini bukan hanya aman tapi kalau bisa dibilang instagramable gitu ya, Bu, instagramable. Ya, Pokoknya. Oke, baik, saya ingin ke Bu Kepala Desa ini. Mungkin bisa diceritakan Bu, sebelum ada bantuan ini kondisinya itu seperti apa sih Bu? Sebelum ada bantuan jembatan gantung yang menghubung antara desa Jeruk Legi Kulon dan Jeruk Legi Wetan yang masih di bawah satu kecamatan, itu memang sangat memprihatinkan sekali. Karena untuk warga yang di Jeruk Legi Wetan punya lahan pertanian di Jeruk Legi Kulon, kita melaluinya jembatan rel kereta itu sangat membahayakan sekali. Jadi memang akses adanya jembatan gantung ini penghubung desa Jeruk Kulon dan Jeruk Legi Wetan sangat bermanfaat sekali. Tidak hanya untuk warga Jeruk Legi Kulon dan Jeruk Legi Wetan saja, karena di dalam wilayah kecamatan Jeruk Legi ada desa Brebek, desa Sidaurip, dan itu pun ikut memanfaatkan jembatan gantung yang saat ini ada di wilayah kami ini. Itu seperti itu. Sebelum jembatan ini jadi Bu, kalau berputar berapa lama Bu? Jauh ya? Jauh. Berputarnya jauh karena memang kebetulan posisi jembatan gantung ini memang di pedalaman pemukiman kayak gitu ya. Jadi akses ke jalan rayanya itu memang jauh. Sangat jauh Sangat jauh. Sekarang jangkauannya jadi lebih dekat. Kemana-mana, mau ke pasar kemana jadinya lebih dekat. Sangat bermanfaat berarti. Iya, sangat bermanfaat. Memangnya sebelumnya kalau misalkan Ibu mau ke pasar berapa lama Bu aksesnya? Ya muter sekitar 1/4 jam kalau pakai motor, kalau pakai kendaraan umum ya lebih lama. Jalan apalagi ya? Iya. Terima kasih sebagai warga kepada pemerintah yang telah mengadakan aset jembatan gantung ini, walaupun ini untuk sementara mungkin kedepannya ya pemerintah lebih memperhatikan lagi dengan adanya aset jalan ini, terutama jembatan yang tadinya cuma hanya untuk sepeda motor, kedepannya agar bisa dilalui dengan roda 4 ataupun roda 6. Oke, jadi itu dia Ya, dari moga-moga aspirasi dari masyarakat dan sebenarnya sudah sangat terbantu ya Bapak Ibu di sini ya. Boleh bilang terima kasih untuk Bu Novita juga nih. Terima kasih. Oke
berarti pemirsa dan juga Bu Novita ini adalah salah satu pembangunan dari jembatan gantung yang merupakan program dari Ibu Novita sendiri untuk membantu akses dari masyarakat dan juga infrastruktur yang ada di Cilacap. Dan kita juga berharap ini mendoakan Bu Novita semoga sehat selalu, bisa semakin aspiratif, amin, bisa membantu warga masyarakat yang ada di sini, amin, dan juga semakin amanah untuk beberapa waktu ke depan ini. Amin, makasih. Selalu amanah. Dan pemirsa, itu dia perjalanan kita dalam Suara Dapil episode kali ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai bertemu pada program Suara Dapil selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuh warganya seneng didatangi.